Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiat Laduya. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait profiling peserta didik. Pendidik perlu mengetahui gambaran peserta didik supaya proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan berpihak pada peserta didik. Sehingga sangat dianjurkan bagi seorang pendidik untuk membuat suatu profiling peserta didik. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita ini harus mampu memahami karakteristik peserta didik guna kebutuhan dalam perancangan proses pembelajaran, yaitu meliputi penentuan hasil belajar, proses pembelajarannya seperti apa, dan tindakan asesmen yang tepat bagi peserta didik tersebut. Dalam membuat suatu profiling peserta didik dapat mengacu pada 12 karakteristik, yaitu meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, kognitif, kemampuan atau pengetahuan awal, gaya belajarnya, motivasi, perkembangan emosi, sosial, moral, dan spiritual, serta perkembangan motorik. Yang pertama ada etnik. Data tentang keberagaman etnik di suatu kelas menjadi informasi yang penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang ada dalam kelasnya. Entah itu ada etnik Jawa, Sunda, Bima, kemudian Minang, Bugis, dan lain sebagainya. Kedua adalah kultur. Berbicara tentang kultur, hal tersebut berkaitan dengan budaya masyarakat tertentu, keseniannya, kepercayaan, norma, kebiasaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Peserta didik yang kita akan hadapi nantinya mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda pula, sehingga kelas yang kita hadapi ini adalah kelas yang multikultural. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural, sehingga pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolah atau kelas tersebut. Yang ketiga ada status sosial. Status sosial peserta didik pasti beragam. Ada yang berasal dari keluarga yang status sosialnya tinggi, menengah, bahkan ada yang rendah. Nah, pendidik bisa membuat profiling peserta didik dengan tiga kategori tersebut melalui pendataan pekerjaan orang tua, kemudian penghasilan tiap bulannya berapa, tanggungannya berapa, terakhirnya apa, dan lain sebagainya. Terkadang peserta didik yang berasal dari status sosialnya tinggi, dia juga pasti akan berteman atau bergabung dengan temannya yang memiliki status sosialnya tinggi juga. Tapi tidak semua seperti itu, dan ada juga peserta didik yang berasal dari status sosialnya tinggi berada di dalam lingkungan yang mayoritas status sosialnya rendah atau menengah gitu ya. Nah, dia itu ada juga yang mendapatkan perlakuan diskriminatif seperti kamu mau orang kaya, gak usah gabung sama kita yang bukan kayak kamu, seperti itu. Nah, implikasinya dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, ya pendidik harus mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik satu sama lainnya. Seperti itu. Yang keempat ada minat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa minat belajar peserta didik ini berbeda-beda, ada yang tinggi, rendah, bahkan ada yang sedang juga. Nah, oleh karena itu kita sebagai pendidik harus mampu menumbuh kembangkan minat belajar peserta didik. Nah, untuk mengetahui minat peserta didik dapat mengacu pada indikator perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan dalam pembelajaran, manfaat, dan fungsi mata pelajaran. Yang kelima adalah perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, kemudian modelnya, media, dan jenis evaluasi yang tepat. Nah, usia sekolah dasar ini berusia 7-11 tahun, yaitu ada di tahap operasional konkret. Jadi, seorang pendidik harus mampu melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan usia di tahap operasional konkret. Yang
Keenam, kemampuan awal. Setiap peserta didik pasti memiliki kemampuan awal yang sudah dibentuk dari lingkungannya. Nah, cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal, dan juga bisa dengan teknik non-tes seperti wawancara, kemudian angket, dan lain sebagainya. Melalui wawancara dan tes awal, maka kemampuan awal peserta didik akan bisa diketahui oleh pendidik. 7. Gaya belajar. Aspek ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar peserta didik ini pasti beragam ya. Ada yang visual, auditif atau audio, kemudian kinestetik, serta reading and writing. Ke-8, yaitu motivasi. Motivasi sama halnya dengan minat. Motivasi peserta didik tentu berbeda-beda dan senantiasa berubah. Kadang tinggi, sedang, bahkan ada yang rendah. Nah, ada 2 faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik, yaitu intrinsik dari dalam sendiri dan dari pribadi sendiri, dan ekstrinsi, yaitu dari keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya, atau faktor luar. Nah, oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus mampu memahami kebutuhan peserta didik supaya dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Yang ke-9 adalah perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam proses pembelajaran, entah itu bisa mempercepat atau bahkan memperlambat pemahaman seseorang. Nah, oleh karena itu, pada implikasinya, seorang pendidik perlu menciptakan emosi positif atau suasana menyenangkan dalam proses pembelajaran supaya dapat membawa pengaruh positif terhadap proses dan hasil belajar peserta. Yang ke-10 adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat dimaknai sebagai pencapaian peserta didik dalam interaksi sosialnya, dalam hal bergaul, adaptasi dengan lingkungan, dan mampu menyesuaikan diri terhadap norma atau aturan yang berlaku. Nah, perkembangan sosial ini mampu mempengaruhi hasil belajar peserta didik, sehingga sebagai pendidik perlu menciptakan perkembangan sosial yang positif pula. Dan yang ke-11 adalah perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu masyarakat di lingkungan sekolah pasti mengenal yang namanya moralitas. Bahkan, moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku. Karena moralitas ini memiliki kriteria nilai atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak tidak layak, dan sejenisnya. Moralitas dalam diri peserta didik ini dapat dari tingkat yang paling rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaan peserta didik tersebut. Nah, yang poin terakhir adalah perkembangan motorik. Sebagai seorang pendidik, kita juga perlu mendata kemampuan motorik peserta didik. Karena hal ini juga berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, berbicara tentang motorik, itu dikenal dengan 2 perkembangan, yaitu perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Nah, implikasinya, pendidik harus mampu menentukan kegiatan pembelajaran yang mampu mengasah, melatih, dan meningkatkan perkembangan motorik peserta didik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait profiling peserta didik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.